Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, insya Allah masuk surga bersama keluarga dan orang-orang yang dicintai dalam keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam hadir dengan tujuan pokok adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, jasmani, dan juga silsilah atau keturunan. Dari jiwa, akal, jasmani ini berkaitan dengan kesehatan di dalam kehidupan kita. Itu mengindikasikan kepada kita betapa Islam itu sangat memperhatikan kesehatan. Sehat itu ada yang membedakan dengan afiat. Jika sehat itu dimaknai berfungsinya anggota badan ini sesuai dengan tujuan diciptakannya, maka itu sehat. Jadi tangan ini sehat kalau dia berfungsi, tapi belum tentu afiat. Karena kalau afiat, berfungsinya anggota badan bukan sekedar berfungsi saja, tapi anggota badan ini di samping dia berfungsi, maka dia juga bertujuan dalam rangka tujuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan. Maka tangan ini berfungsi memegang, yang dipegang harus sesuai yang diridhoi oleh Allah, maka itu afiat. Kalau tangan itu digunakan untuk memegang hal-hal yang diharamkan, membawa Allah murka, menjadikan ia marah dan murka, kecewa kepada kita, maka tangan itu sehat, berfungsi untuk memegang, tapi yang dipegang tidak diridhoi, maka itu tidak afiat. Jadi itulah sehingga antara sehat dan afiat itu memiliki perbedaan sedemikian rupa. Contoh lagi mata. Mata yang sehat dapat digunakan untuk melihat, baik yang buruk maupun yang baik. Jadi mata itu berfungsi, melihat yang baik berfungsi, melihat yang buruk juga berfungsi. Berarti mata itu sehat. Tapi yang mata yang afiat, maka mata ini tidak digunakan untuk melihat yang buruk, tapi mata ini digunakan untuk melihat hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini afiat. Telinga. Seseorang dianugerahi telinga, maka telinga itu dapat digunakan untuk mendengar suara, mendengar nyanyian, mendengar bacaan Quran, mendengar gosip, mendengar aib, berfungsi dengan baik. Maka telinga itu baru sehat. Kenapa sehat? Dia memang berfungsi mendengar, tetapi dia digunakan untuk mendengar aibnya orang, mendengar untuk celahnya orang, mendengar sesuatu yang tidak layak untuk didengar, yang mendatangkan kekecewaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti telinga itu baru sebatas sehat, tapi belum afiat. Pendengaran yang afiat bukan saja dia berfungsi mendengar, menangkap suara-suara, tetapi yang didengar itu memang mendatangkan keridhaan dari penciptanya. Tujuan telinga itu diciptakan adalah agar mendengar hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Badan yang sehat tentu berbeda dengan badan yang afiat. Badan yang sehat, kuat, staminanya prima, bisa dipakai futsal, dipakai berenang, dipakai lari, dipakai judi, dipakai maksiat. Sehat badannya, tapi itu tidak afiat. Ketika badan itu digunakan untuk sesuatu yang tidak diridhoi Allah, maka badan itu hanya sebatas sehat, tetapi tidak memiliki afiat. Berbeda dengan badan yang sehat dan afiat, dia kuat berjalan untuk ke masjid, dia berjalan untuk melakukan kebaikan, dia berjalan untuk melakukan riyadhah perjuangan, maka itu adalah afiat. Ketika
akan melakukan kemaksiatan, maka dia tidak melumpuhkan dirinya. Sehingga badan itu dinamai afiat. Sehingga skema apa orang yang mampu lari setiap hari, ada sebuah adagium. Betapa banyak orang mampu lari 5 km. Badannya sehat. Tapi untuk melangkahkan kakinya ke masjid yang 5 meter dia tidak mampu. Itu berarti dia sehat tetapi tidak afiat. Ada orang kalau main futsal 1 jam bahkan sampai 2 jam tahan. Berarti sehat badannya. Tetapi ketika badan itu digunakan untuk melaksanakan sholat, betapa lemahnya, betapa beratnya untuk melaksanakan sholat. Sehingga tidak sedikit betapa orang ketika melaksanakan sholat bermalas-malasan tanpa penuh dengan kesemangatan. Itulah sehingga ketika kita diajarkan doa oleh baginda Rasul Muhammad SAW yang dianjurkan dibaca pagi dan sore 3 kali, yang kita minta kepada Allah bukan saja sehat, tapi afiat. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, berilah keafiatan pada badanku. Ya Allah, berikan keafiatan pada pendengaranku. Ya Allah, berikan keafiatan pada penglihatanku. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Jadi yang kita minta adalah bukan sekedar sehat, tapi afiat. Sehat dan afiat sesuatu yang sebagian membedakannya, sesuatu yang tidak bisa terpisahkan, tapi idealnya adalah kita mendambakan dalam hidup ini sehat wal afiat. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat, diberi keberkahan oleh Allah, diberi hidayah untuk melakukan amal-amal yang itu menjadi pundi-pundi kekayaan kita, yang menjadi wasilah mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian, semoga memberi manfaat. Mari kita jaga kesehatan dan juga kita tingkatkan keafiatannya, bukan sekedar sehat tapi juga afiat. Mohon maaf, wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.